Nama Yadi Sembako belakangan ini sedang menjadi sorotan tajam usai dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan penipuan yang dilakukannya. Menanggapi hal itu, Yadi yang ditemani kuasa hukumnya memberikan klarifikasi duduk masalah yang sebenarnya. Sebab dengan adanya laporan yang dialamatkan pada dirinya membuat Yadi dan keluarganya seperti dihantui ketakutan dan kecemasan. Lantas, seperti apa ketakutan Yadi Sembako yang kini menjadi pihak yang dilaporkan oleh sejumlah pihak? Ada apa peran Gus Anom yang sesungguhnya hingga Yadi begitu kecewa dan marah? Saya merasa saya juga hanya menjalankan perintah, saya menjalankan arahan, makanya sampai sekarang tidak ada penyelesaian yang dilaporkan saya dan proses tetap berjalan. Ada dong ketakutan di diri saya, padahal saya tidak melakukan apa yang orang tuduhkan, penipuan lah segala macam gitu kan. Tapi memang yang tanda tangan saya sebagai direktur, penanggung jawab juga saya, dicek juga ada saya, makanya apa yang saya lakukan ini sebagai upaya mudah-mudahan ada keadilan di sini ya kan, yang bisa meringankan saya untuk mencari sebuah pembenaran gitu. Bukan seperti ini aslinya, walaupun kenyataannya saya seperti ini. Kan mudah-mudahan ada yang ya bisa menguatkan saya ya Allah begitu dalam saya nggak tahu arahnya ini mau ngomong kemana, tapi alhamdulillah sudah diarahin sama Bang Tommy dan teman-teman. Jadi apa yang saya rasain dijawab sama Allah gitu kan, ketemu gitu yang bisa mendampingi saya selalu dan juga bisa mengarahkan saya selalu. Yang pasti saya semakin semangat gitu buat menyelesaikan. Saya nggak mau berlama-lama, nama saya yang dirugikan, biarin deh saya yang menyelesaikan gitu kan. Apa yang bisa saya lakukan, ya pengen saya lakukan buat apa? Buat menyelesaikan gitu. Jangan cuma ngomong doang, mau jual apa, kenyataannya sampai sekarang nggak ada gitu kan. Janji sama pelapor gitu kan, mau pembayaran di statement udah ngeluarin kayak apa, tapi sampai sekarang udah berapa bulan gitu kan. Sedangkan saya yang dilaporkan prosesnya tetap berjalan gitu kan. Ada dong kengerian di hati saya gitu kan, ada, karena saya punya keluarga. Sekarang pasrah aja udah, yang penting kita sudah berikhtiar, tinggal Allah aja yang menentukan nanti takdirnya bagaimana gitu. Karena saya yang merasa dikorbankan, keluarga saya dikorbankan. Kenapa keluarga saya angkut? Mereka tahu kisahnya gitu. Mereka tahu prosesnya, kenapa Gus Anom tinggal di rumah saya gitu kan. Jadi mereka tahu prosesnya bagaimana, sayanya banting tulang bagaimana gitu kan. Kepikirannya kayak apa. Nah, tadinya saya malu, keluar rumah juga malu. Yadi Sembako yang merasa dirinya hanya dimanfaatkan dan dijadikan martil oleh Gus Anom hingga dirinya dilaporkan sejumlah pihak dengan tuduhan penipuan, akhirnya melawan balik dengan melaporkan Gus Anom ke pihak kepolisian. Yadi berharap dengan dilaporkannya Gus Anom, permasalahan yang sedang dihadapinya ini dapat diselesaikan dengan baik. Maka seperti inilah curahan hati Yadi. Seperti apa curhat Yadi yang selama ini merasa hidupnya dimanfaatkan oleh Gus Anom? Dan langkah apa yang akan ditempuh Yadi Sembako selanjutnya? Ya mungkin sekarang makin ramai ya karena saya sudah melaporkan Gus Anom ya gitu kan. Karena apa? Karena yang pertama memang kita tunggu-tunggu gitu kan, apa yang dia janjikan, apa yang dia sudah tuliskan secara lisan, apa yang beliau sudah keluarkan di statement-statementnya ya kan, akan membayar, akan menyelesaikan semuanya gitu kan, sebagai komisaris dan yang punya perusahaan. Karena Gudang Artis Mintaraga, Ricky Mintaraga nama beliau gitu, dari namanya aja udah ketahuan itu perusahaan punya beliau. Kalau saya ini walaupun direktur juga karyawan gitu, dan mencakup semuanya, pelayan juga ya kan,
pengabdi juga, semuanya dah, iya kan. Jadi apa yang saya rasakan ya udah saya ungkap aja sekarang, iya kan. Saya selama ini nutup-nutupin gitu kan. Jadi karena sudah saya laporkan dan juga sudah ditindaklanjuti sama kepolisian dan dengan menerima laporan saya. Jadi yang pasti kita sudah laporkan dan makanya mungkin ramai lagi ya. Selama ini mungkin orang melihatnya jadi nggak berani ngelaporin, jadi karena takut. Karena apa? Saya nggak ada takut, nggak ada yang ngancem gitu kan. Tapi sekarang saya wajib membela diri saya karena proses tetap berjalan, sedangkan Gus Anomnya tidak ada penyelesaian. Dan jangan diharap bahwa dengan adanya pelaporan ini Gus Anom ini akan bebas ataupun tidak mau bertanggung jawab, akan bebas gitu. Nah, ini hukum yang akan bicara nanti. Kita lihat nanti, semoga dikawal dengan masyarakat, bisa selesai masalah ini dengan baik dan Bang Yadi namanya bisa baik kembali. Katanya akan melapor, kami juga nggak apa-apa, kami welcome. Tapi tetap sebagai catatan bahwa Bang Yadi tetap menjadi direktur sampai saat ini, dan klien kami tetap menjadi komisaris. Itu yang selalu saya garis bawahi. Apa harapannya? Kami maunya tetapnya damai, itu aja. Karena saya merasa jadi korban, merasa dimanfaatkan gitu sama Gus Anom gitu kan. Kenapa? Ya selama ini ternyata apa yang dia janjikan, katanya ada investor masuk, ternyata emang nggak ada. Dan dari pihak investor sudah ditelepon sama pengacara saya, kuasa hukum saya Bang Haji Tommy, bahwa mereka tidak pernah menjanjikan Gus Anom secara lisan tulisan dana masuk ke beliau, ke PT beliau, nggak pernah. Nah, ya kan kita yang selalu diyakini sama beliau, dijanjikan sama beliau, katanya ada dana masuk, yang mau ngasih dana aja bilang nggak begitu adanya, ya udah. Jadi semakin pasti kita melaporkan karena yang saya rasakan kerugian material, non material, wah udah ini dah apa namanya udah kalau materi mah saya nggak hitung-hitung, beban moral aja saya ini sama keluarga, sama teman-teman artis gitu kan, sama teman-teman Pak IO yang kasihan juga dikejar vendor-vendornya gitu kan. Dan yang paling tragis berpengaruh kepada saya mencari nafkah karena pemberitaan seperti ini gitu kan. Padahal sebenarnya saya juga dikorbankan, dimanfaatkan, ya kan, nama saya malah saya kena imbasnya. Banyak kerjaan-kerjaan saya yang di-cancel, banyak kontrak-kontrak saya yang diputus, ya kan. Jadi kerugian ini yang akhirnya saya kalau begini terus saya bisa cari nafkahnya lewat mana lagi gitu kan.